manusia daitake paling baik itu yang paling bermanfaat untuk sesama makhluk. Boleh jadi dengan manusia, ya, dengan malaikat, bangun hubunganmu. Mungkin dengan jin juga, kalau anak-anak bisa bergaul dengan mereka, dengan semua binatang belantang segala macam. Mari jadikan kita yang bermanfaat. Amalan tidak harus selalu berat, menunggu kaya, menunggu besar, menunggu jumlah yang tinggi, kuantiti. Tidak. Singkirkan dulu di jalan kayu penghalang, toperabe, paku yang mengancam orang lain. Dalam hatimu berpikir kalau orang lain ini menjadi susah mudarat, singkirkan. Itu adalah sedekah. Baik, itu awal spirit pagi dari saya. Izinkan kami atau saya atas nama pengurus Dewan Kesejahteraan Masjid atau badan kita ini identik dengan yang sering kita dengar di masjid itu BKM atau DKM, sama saja. Kita mau disebut dewan ya, yang penting bukan dewan yang mensengsarakan rakyat ya. Iya, DPR RI digaji 50 juta sebulan, ternyata rezeki ke rakyat. Ya, kalau mereka tidak diberi hidayah, Allah berikan ajab seperti ini ya Allah untuk Indonesia dan untuk kami, untuk kita semua. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena mereka mengkhianati amanah. Amanahnya mensejahterakan rakyat. Kalau berbuat menyusahkan rakyat menjadi malapetaka di negeri ini, semoga Allah kasih mereka hidayah. Kalau tidak, ya Allah kirim ajab yang seperti ini beserta keturunannya. Anak-anakku semua, izinkan saya mewakili Dewan Pengurus Masjid. Kebetulan saya bukan sebagai penceramah hari ini ya, terima kasih. Tidak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau kita ngaku muslim, kolom agama di KTP Islam, tapi ketika ada kegiatan Islam, kegiatan muslim menjauh, ini aneh. Ya, kita tuh banyak begitu. Saya sebagai pengurus nih, mandang sebagai kakak, sebagai abang, sebagai ayah pada anaknya. Kalau kegiatannya duniawi, berebutan tuh antri, begadang sampai jam 2 main voli, tapi untuk 2 rakaat di tengah malam beratnya setengah mati. Kenapa begitu? Allah menjanjikan kesenangan dunia itu mendekatkan pada neraka, dan surga itu diawali dengan hal yang susah. Betul? Betul? Kalau salah katakan salah. Mahasiswa jangan diam saja. Ya, ketika kita diam artinya kita membiarkan kedoliman berlangsung. Sama dengan yang zolim pula. Sama zolimnya. Jadi kalau kita lihat orang zolim nih di lapangan di mana, kita diam saja. Tidak ada upaya, tidak tahan dalam hati, dalam doa, dalam pikiran, dalam perbuatan, dalam ucapan, tidak melawan, maka kita sama zolimnya, sama saja dengan si pelaku. Sahih. Saya sebagai orang tua ingin ingatkan diri saya dan anak-anak semua. Mari, kalau KTP ngaku Islam, dilahirkan dengan Islam, mati mau dikuburkan dengan cara-cara Islami, maka setiap kegiatan keislaman mestinya sudah semestinya kita seperti ini nih. Kalau bisa undang 3, 4, 5, 7, 10 kali lipat dari hari ini. Setuju? Kita sempurnakan edisi berikutnya. Kalau tidak bisa diajak dengan mulut, boleh diundang lah. Kalau undangannya resmi kepada yang terhormat, ya undangan kayak kegiatan remaja-remaja lah. Pakai kutipan bahasa cinta gitu, foto di atasnya. Karena aku cinta. Karena cinta itu kalau aku undang kau sahabatku untuk bersaksi sampai jannah. Enak kan gitu nih. Mohon hadir ya di acara ini. Kenapa acara ulang tahun kafirin yang kita ramaikan? Acara ulang tahun yang tidak disunahkan, tidak dicontohkan Rasulullah. Kita bakar-bakar, pesta-pesta sampai goyang-goyang. Tidak jarang sampai mabuk-mabuk. Ini zalim. Ya. Kufaran. Kaumnya kufar. Baik, saya mengapresiasi atas kegiatan namanya masjid. Ada saudara ketua di sana, adik ipar saya juga, mantu saya juga, lengkap beliau. Ya, karena adiknya juga istri ponakan saya, kakak iparnya, kakak sepupunya istri saya. Alhamdulillah. Sebelah kanan 2 orang muda ganteng ya. Kalau bicara soal ganteng 11-12 lah dengan kita yang duluan ya. Kalau umur sama saya pikir saya nggak kalah ganteng dari yang di sebelah, yakin dan berani sulit. Baik, ini nikmat rahmat. Terima kasih. Ini maghfirah.
ini adalah awal hidayah. Saya ingin mengingatkan anak-anakku semua, mari kritislah pada kebenaran. Mari tegakkan selisih agama Allah ini dengan apa? Yuk makmurkan masjid yang pertama. Ini kegiatan hari ini satu di antara 1000 judul dari kegiatan. Mari makmurkan masjid ini. Flashback ke belakang sekian detik ketika masjid kita bona masih berjerintik, masih lampunya tempel-tempel, bocoran-bocoran, hanya cahaya sinar matahari yang menyinari, gelap-gelap jelek begitu. Penuh masjidnya. Luar biasa. Enggak muat pagi, siang, malam, subuh sama banyaknya. Ketika masjidnya sudah lantai 2, bersusun-susun, lantai 3 yang sholat cuma 2 saf paling banyak, 3 saf hebat, 4 saf. Subhanallah. Yuk, berkan masjid. Utamanya nih, calon pangeran semua nih laki-laki. Seutama-utamanya laki-laki sholat itu berjemaah di masjid. Maka lain, kalau antum sholat, tapi kalau mau jadi solihah, sholat di rumah. Ya, paham? Orang sholat, laki-laki wajib sholat berjemaah di masjid. Berapapun jaraknya. Karena di zaman Rasulullah ketika orang buta, sahabat itu ada yang buta, kau dengar aja, saya buta ya Rasulullah. Dengar aja, datang ke masjid, sholat ke masjid. Walaupun dia harus melangkah dalam kegelapan, orang buta tidak bisa lihat, tanpa tangan, jauh sekalipun. Allahu Akbar, karena mencari ridha Allah, karena sahabat Rasulullah berharap satu jannah, satu surga di kelak hari bersama Rasulullah, dia datang ke masjid. Aneh, kita punya motor, punya mobil jauh dari masjid, susah mampir ke masjid. Hati-hati. Itu peringatan pertama. Yang kedua, terima kasih kepada dia dari mahasiswa UNM tadi ya. Sebutannya apa? UNM atau UNM betul? Pas. University Negeri of Makassar. Luar biasa, agenda ini tolong dilipat gandakan. Kadang-kadang remaja itu sifatnya senang sesuatu yang baru, sama. Saya juga berdua walaupun sudah gede duluan, dulu juga pernah remaja seperti kalian. Kalau lihat baju baru, sepatu baru, model baru, sampai hari ini saya tetap pesen sekali seminggu, 2 kali seminggu. Karena apa? Pada prinsipnya jiwa kita, fitrah kita, itu ada fitrah dalam fitrahnya manusia. Itu ini pembaharuan, refresh dirimu dengan menyuntikkan imanmu itu pada hal-hal kebenaran, pada hal kebaikan, hak yang ilahiyah berikan sebagai fitrah kemanusiaan diciptakan oleh manusia. Jadi yang pertama, saya minta maaf jika pengurus tidak bisa menyambut lebih baik. Saya jujur baru tadi malam dia bisa tahu kedua. Tolong dampingi Pak Wakil. Saya mau ke Polres agar dulu. Baik, saya dengar infonya tapi salah. Ya, saya korbankan jam futsal saya pagi hari ini ya, karena ada amanah itu. Ya. Saya pertama berterima kasih, yang kedua mohon maaf ya. Kalau sambutannya terlalu sederhana, besok lusa jangan takut minta sama pengurus masjid, sama remaja masjid. Kalau kurang ini, kurang itu, minta untuk dakwah. Bismillah, saya halalkan. Ya, kalau yang lain ada tantangan, saya tanda tangan berapa? Untuk apa? Yuk, makmurkan masjid, sejahterakan anggotanya. Kita ini urusan voli hebat, urusan pingpong hebat, urusan bola, cari piala dana 3 juta, 5 juta, 10 juta. Giliran urusan masjid 200 ribu aja udah cukup. Harus hikmah kita. Ya. Tapi insya Allah pengurus-pengurus muda nih baru 2-3 tahun terakhir. Saya merasa pengurus muda karena apa? Yang lalu-lalu itu ujur semua, nggak sempat mikirin anak-anak ini. Saya sekarang terbuka sekali, terbuka pintu itu selapang terbuka dada saya untuk Rabbi Srahli Sodri Wasir di Amrin Wahlul Uqdatam min lisan yafqahu. Yuk jemput hidayah ini atas contoh teladan ajarkan adik-adik anak-anakku mahasiswa, bisa jadi adik saya, bisa jadi anak-anak saya, karena anak-anak putri saya juga ada mahasiswa 2 orang, 2 masih SMP dan SMA. Bismillah, semoga kita semua dapat hidayah. Doakan anak-anak saya 4 menjadi ahlul Quran, hafiz-hafizah 30 juz. Baru 2 orang, sisa 2 orang saja. Saya ingin anak-anakku jadi dokter yang hafiz, jadi insinyur yang hafiz. Jadi hafiz dulu, insinyur dua musuh. Ketika kita menyiapkan akhirat, maka Allah akan berikan dunia. Rebut akhiratmu. Bismillah.
dunia akan mengikutimu. Nah, ini terbalik, jangan dibalik. Kejar, jual sawah ladang untuk apa? Kesana, sini sekolah gak jelas kadang-kadang. Banyak begadang ngaconya daripada sholat. Banyak kerjaan dan mampunya, turnya daripada ngajinya, taklimnya, kajiannya. Subhanallah. Kelak kita akan bersaksi apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan, harta kita dari mana, untuk apa digunakan. Yuk, saya ingatkan saya sendiri dan anak-anakku semua. Di ucapan maaf yang pertama, ucapan terima kasih yang kedua untuk agenda ini, yang ketiga mari jadilah uswatun hasanah. Jadilah kita semua contoh-contoh nih, adik-adik adalah malaikat-malaikat pembawa pembaharuan, semangat keimanan. Mari jauhkan syirik dari akidah kita. Yuk rangkulan, saling berkokoh memperkuat dalam ukhuwah silaturahim, ukhuwah Islamiyah. Oh panjang ini ukhuwahnya, tidak panjang ceritanya, oke singkat saja. Yang terakhir, jadi setelah maaf saya berterima kasih untuk agenda ini. Ya kalau bisa berapa lama nih jadwalnya? KKN? Sampai bulan 12. Ya saya dapat jadwal juga besok bicara tanggal 21 dan bulan 12. Dan panjang umur kita ketemu bulan 12. Yuk mengingat mati itu sunnah. Dengan mengingat kematian kita akan perbaiki diri selalu. Hindari ghibah, jauhi fitnah apa-apa, hasad, dengki, iri, sum'ah, namimah, adu domba, jauhkan. Itu amradun qulub. Itu penyakit jiwa yang menghambat kita menjadi orang-orang maju. Kalau kita masih ada iri, hasad, dengki sama teman sama ini, bismillah istighfarnya 100 kali sehari. Rasulullah saja 100 kali istighfarnya. Kok kita siapa? Teman, keluarga, nenek moyang dari mana? Kita sama Rasulullah jauh. Tapi karena iman kita bisa bersahabat dan bisa berjumpa Rasulullah. Manusia kagak dari yaumil kiamat kelak. Kalau masuk surga, kalau ke neraka goodbye. Bagaimana caranya menuju jannah? Jadilah sahabat-sahabat iman, sahabat-sahabat Quran, sahabat-sahabat seakidah, sahabat-sahabat yang saling mencurahkan, sahabat yang saling menolong pada kebajikan, yang saling menolak pada kemungkaran dan kefasikan. Demikian usikum wa nasihatullah billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Penyambutan dari wakil pengurus Masjid Al-Hidayah Al-Ayyub yang cukup termotivasi. Ada beberapa kutipan yang saya tangkap, yaitu menuju di Siratal Mustaqim, bila kami di jalan yang lurus, yaitu jalan yang lurus. Alhamdulillah. Kemudian khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang berfungsi sama makhluk. Alhamdulillah. Dan kasih Ustaz. Kemudian itulah saatnya kita bersedia acara keempat, yaitu pemaparan materi. Ya, insya Allah karena kemarin-kemarin kita hanya bisa melihat secara via YouTube Ustaz Bayhaqi yang mengenai spesialis akhir zaman. Nah, jadi kali ini kita secara langsung mendengarkan dari Al-Ustaz Imam Ali Subyani yang insya Allah akan membawakan sebuah materi teori eskatologi Islam dalam tanda kutip Islam akhir zaman. Ya, dipersilakan Al-Ustaz dengan hormat dipersilakan. Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengkonfirmasi apa yang disampaikan saudara moderator, bahwa saya di sini menegaskan kalau saya sebagai narasumber bukan ustaz ya. Untuk lebih meyakinkan lagi saya tidak pakai pensil. Langsung saja kita mulai kajiannya. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladzina istafa, khususan ala afdalil muqaddamin Nabi Muhammadin al-Amin
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. Adik-adik, kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman mahasiswa hadirin yang menghadiri kajian ini. Pertama saya ingin menginformasikan bahwa di sini saya tidak bertujuan untuk mengintip pikiran adik-adik. Justru saya hadir di sini untuk membuka pikiran kita dengan satu cabang ilmu pengetahuan baru, di mana ilmu ini bisa menjelaskan realita apa yang terjadi di dunia ini sekarang, dari realita politik, keuangan, ekonomi, realita kehidupan sosial, terkhusus untuk kejadian yang sama. Sebelum memulainya, saya ingin menyampaikan satu buah ayat di dalam Al-Quran, di mana dalam surat Al-Taubah ayat 31 Allah mengatakan mereka menjadikan rahib-rahib serta orang alim di antara mereka sebagai Tuhan. Perbuatan syirik. Lalu sahabat membaca ayat ini, namanya Adi bin Hatim. Hadis ini bisa ditemukan dalam Sunan Abu Daud, tapi Sahih Al-Bukhari juga ada, Imam hadis riwayat Muslim juga ada. Adi bin Hatim buru-buru menemui Rasulullah untuk menanyakan perihal ayat ini. Karena Adi bin Hatim ini sebelum dia hijrah ke Islam, dia pertama-tama agama Nasrani. Ya Rasulullah, orang Kristen tidak menyembah pendeta-pendeta mereka. Orang Yahudi juga tidak menyembah rahib-rahib mereka. Bagaimana bisa digantikan dalam ayat ini? Mereka menyembah pendeta dan rahib-rahib mereka. Ini satu jawaban yang unik dari Rasulullah yang perlu kita pikirkan berhubungan dengan konteks akhir zaman ini. Definisi syirik yang mereka lakukan itu, Rasulullah menjawab, bukankah mereka sudah menghalalkan apa yang Allah haramkan? Itulah syirik yang mereka berbuat. Jadi terminologi hukum Islam itu bukan saja menyebutkan Allah perbuatan syirik dalam ayat ini dan dikuatkan dengan hadis ini. Barang siapa yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan, itu juga perbuatan syirik. Maka kita harus hati-hati. Dalam surat Az-Zumar ayat nomor 3, Allah mengatakan, beritahu kepada hamba-hamba, jikalau mereka datang dengan setumpuk dosa, dosa setinggi langit dan seluas bumi, maka akan aku ampuni. Tapi jangan bawa dosa syirik. Begitu yang dikatakan dalam surat An-Nisa ayat 98. Allah mengampuni semua dosa kecuali syirik. Maka ini penting buat saya untuk menyampaikan kepada adik-adik. Dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa di akhir zaman nanti akan susah sekali membedakan kesyirikan itu. Bagaikan melihat semut hitam di atas batu hitam dan pada malam hari, begitu ada logiknya. Susah sekali membedakan. Makanya saya ingin bertanya, apakah kita sekarang ini hidup di akhir zaman? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Apa sekarang kita sedang hidup di akhir zaman? Tahu dari mana? Ya benar, kita sedang hidup di akhir zaman sekarang. Buktinya mana? Kalau kita hidup di akhir zaman. Nabi dan para sahabat sedang duduk di dalam masjid.
Dan pada saat itu ada pengembala yang masuk ke dalam masjid dengan misteri, penuh dengan misteri. Seorang pengembala tapi kelihatannya bersih, laki-laki. Kalau kita berjalan di padang pasir kan biasa penuh dengan debu, kotor segala macam. Tapi ini beda, laki-lakinya bersih. Lalu dia menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia menanyakan 5 pertanyaan. Pertanyaan dibagi 2. Yang pertama 3 pertanyaan ditanya, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu al-ihsan. Dan pertanyaan keempat kelima inilah pusat dari ilmu Islam eskatologi yang kita bahas pada hari ini, atau yang kita kenal dengan ilmu akhir zaman. Pertanyaan keempat dan kelima. Apa saja pertanyaan keempat dan kelima? Pertanyaan yang keempat, kapan terjadinya hari kiamat? Lalu Nabi menjawab, apa yang ditanyakan oleh penanya tidak lebih tahu dari apa yang ditanyakan sama penanya. Artinya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, pertanyaan yang kelima ini yang penting sekali kita harus ketahui sekarang. Pertanyaannya tentang tanda-tanda terjadinya kiamat. Salah satunya bahwa di akhir zaman akan muncul para pengembala yang tidak beralas kaki dengan berlomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Tanda-tanda kiamat. Kok bisa pengembala yang tidak beralas kaki? Orang bodoh ya? Mana ada pengembala yang tidak memakai alas kaki ya? Kecuali orang bodoh. Tapi bisa berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Ya seumpama kalau disuruh dari bangunan atau udo tentunya mungkin kita harus perlu mempunyai kecermatan. Kita ke Malaysia ada gedung yang tinggi. Oh tidak, Korea tak mau kalah, dia bangun yang lebih tinggi. Oh kalian bisa kalah. Dubai datang dengan gedungnya yang tinggi, Burj Khalifa. Nah, Saudi Arabia juga tak mau kalah dengan membangun yang lebih tinggi. Jadi kemajuan suatu zaman itu ditentukan dengan bangunan-bangunan fisik saja. Hanya dengan bangunan-bangunan yang tinggi.